Kita lanjutkan ya tentang PCO nih, bahasan tentang PCO. Nanti coba cek IGTV saya yang judulnya PCO ada, tentang laparoskopi ovarian drilling ada, tentang promil pada PCO itu juga ada. Nanti dicek ya. Kaitannya dengan PCO juga stimulasi ovarium dan yang judulnya ovulasi, karena pada PCO itu tidak terjadi ovulasi. Itu dicek ya nanti ya. Ini juga ada pertanyaannya yang berikutnya, promil untuk PCO itu bagaimana? Jadi berhubung PCO ini adalah gangguan keseimbangan hormonal di mana ovulasi tidak terjadi. Jadi pada saat promil ya, tentunya setelah melakukan pemeriksaan dasar yang tadi ya, HSG, sperma dan hormon, kita lakukan stimulasi ovarium. Ya, stimulasi ovarium itu sel telur dibikin besar. Ya, kita bantu untuk sel telurnya besar supaya bisa terjadi ovulasi. Ya. Jadi sel telur yang besar yang bisa melakukan ovulasi atau pecah dan dibuahi oleh sperma. Kalau sel telur kecil tidak bisa. Karena itu kita bikin besar sel telur, harapannya supaya bisa hamil alami dengan hubungan alami ya. Kemudian apakah cara menghitung masa subur PCO sama dengan non PCO? Baik. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Kalau pada PCO ada nggak masa subur sekarang? Pada PCO itu sebetulnya pasiennya tidak ada masa subur. Ya, jadi pada pasien PCO tidak ada sel telur yang besar, sel telurnya kecil semua, otomatis tidak ada masa subur. Karena itu pada pasien PCO yang sel telurnya tidak bisa besar sendiri secara alami, ya, harus kita bikin besar, ya. Stimulasi ovarium namanya. Nah, kalau sudah dibikin besar itu baru ada masa suburnya, ya. Makanya promil pada PCO kita kasih stimulannya tuh untuk membuat besar telur. Setelah itu diatur untuk hubungan alami. Biasanya stimulan ini diminum H3 dengan asumsi H1 adalah mensari pertama ya. H3 minum stimulan, H11-nya biasanya datang ke saya, kita USG untuk menilai ada nggak sel telur yang besar. Sekaligus juga untuk menilai respon indung telur terhadap stimulan tersebut ya. Karena masing-masing stimulan ini cocok-cocokan ya. Ada pasien yang pakai stimulan A misalnya, sel telurnya mau besar, ada juga yang tidak mau, maunya dengan stimulan B misalnya ya. Stimulan yang terbaik biasa nanti kita pakai untuk inseminasi atau bayi tabung. Jadi kalau pada pasien PCO tadi itu ya jawabannya ya. Kemudian pertanyaan berikut, bedanya PCO dengan PCOS. Jadi kalau untuk awam tidak penting bedanya PCO dengan PCOS, sama saja ya. Oke, kemudian pertanyaan berikut, apakah PCO bisa hamil? Bisa banget ya, PCO bisa banget hamil. Cek ya postingan saya ya, banyak sekali pasien-pasien saya PCO yang sudah hamil. Ya tentunya dengan promil yang tadi saya sebutkan ya, distimulasi dulu. Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang lain ya, tidak hanya stimulasi ovarium saja. Apa yang harus dilakukan supaya PCO bisa hamil? Jadi ya masuklah promil ya, nanti diatur oleh saya untuk promilnya. Selama masih bisa alami, kita alami dulu. Tidak bisa alami, naik inseminasi dan bayi tabung terakhir kalau inseminasi juga gagal terus ya. Kemudian pertanyaan berikut, apakah PCO berlaku seumur hidup? Adakah kiat khusus supaya bisa normal? Jadi PCO ini kaitannya dengan ketidakseimbangan hormon dan kelainan metabolik tadi ya. Yang sudah saya bahas, PCO itu nggak bisa sembuh ya, cuma bisa dikontrol ya, sama seperti sakit gula ya. Kalau dia tiba-tiba kadar gulanya naik ya, atau berat badannya bertambah, massa lemak tubuhnya juga bertambah dengan cepat dalam waktu singkat, itu ya PCO-nya pasti akan lebih parah lagi. Jadi kondisi PCO ini bisa dikontrol ya. Kontrolnya dengan apa? Dengan healthy lifestyle tadi ya. Ada tuh IGTV saya tentang healthy lifestyle, nanti dicek ya. Jadi harapannya kalau healthy lifestyle-nya bagus ya, berat badan idealnya terjaga, makanan sehat, hidup sehat ya, PCO-nya akan terus di-maintain untuk tetap terkontrol sehingga tidak balik-balik lagi. Seperti itu ya. Saya rasa ada lagi nih pertanyaan tentang laparoskopi ovarian drilling ya. Jadi laparoskopi ovarian drilling ini
adalah terapi lini ketiga untuk pengobatan PCO. Ya, jadi sudah distimulasi tablet nggak mau besar, stimulasi dengan suntikan juga nggak mau besar, kadar anti mulian hormonnya juga tinggi banget di atas 7 ya, biasanya udah bebel tuh terhadap stimulan-stimulan. Kita lakukan laparoskopi ovarian drilling, LOD dengan laparoskopi ya, tidak sakit ya, habis laparoskopi juga besoknya bisa pulang. Jadi dilakukan kauterisasi ya, dibuat lubang kayak buah mengkudu di ovariumnya ya, dengan harapan setelah itu ovariumnya akan lebih respon, lebih sensitif terhadap stimulan-stimulan yang diberikan ya. Oke, saya rasa oh ini satu lagi, ada lagi pantangan makan untuk endometriosis ada atau tidak. Ini loncat lagi ke endometriosis ya. Jadi untuk endometriosis faktor polutan lingkungan ini sangat besar pengaruhnya ya. Polutan lingkungan tuh maksudnya zat-zat kimia yang ada di makanan, semprotan pestisida ya. Jadi pasien dengan endometriosis jangan makan daging olahan ya, daging olahan, sosis, siomay, bakso, nugget ya. Itu semuanya dihindari karena biasanya rata-rata ditambah pengawet ya, atau boraks formalin di dalamnya bisa saja ya. Nah, kaitannya apa dengan kedelai? Nah, kedelai ini itu juga ada IGTV-nya, nanti cek ya tentang mitos kacang kedelai. Jadi kacang kedelai itu sebetulnya zat gizinya banyak ya. Kacang kedelainya bagus sebetulnya dan tidak ada hubungannya dengan endometriosis. Kedelai itu termasuk fitoestrogen. Tetapi fitoestrogen, namanya aja fitoestrogen, dia tidak berfungsi sebagai hormon estrogen. Jadi aman dikonsumsi ya. Ya tentunya tidak ada satupun makanan yang dikonsumsi berlebihan ya, semuanya berimbang dan secukupnya. Jadi silakan saja pasien endometriosis makan kacang kedelai ya, tidak apa-apa, aman saja ya. Tapi jangan kacang kedelainya tercampur boraks formalin ya. Jadi kalau makan tahu tempe misalnya, kalau bisa pilih yang organik ya, atau tahu pasti tidak ada campuran boraks, formalin ataupun pengawet yang ada di dalam kacang kedelainya ya. Kemudian makanan-makanan, intinya makanan yang mengandung bahan kimia ya, seperti ayam broiler yang disuntik hormon ya, atau daging sapi juga disuntik hormon juga ya sekarang. Atau ikan-ikan yang dijual di pasar itu kita nggak tahu kalau misalnya dia disiram formalin juga supaya awet ya. Itu juga bisa berpengaruh ke kejadian endometriosis. Jadi intinya ya, makanan itu kita harus makan fresh ya. Cek IGTV tentang ciri-ciri makanan sehat ya. Makanan itu harus fresh, kita tahu dari mana asalnya, campurannya apa ya. Sebisa mungkin jangan makan makanan ultra proses juga yang sudah mengalami proses pengolahan bertahap ya, karena zat nutrisinya sudah tidak ada lagi ya. Misalnya makanan yang sudah direbus kemudian digoreng, atau direbus dipanggang atau digoreng dulu baru dipanggang, itu juga sudah tidak baik lagi ya. Dan dimasak dengan api kecil ya, proses pemanasan akan merusak zat-zat nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Baik, saya rasa cukup sekian dulu. Pertanyaan yang lain jika masih ada silahkan nanti disusulkan ya, bisa DM saya atau kontak saya lewat postingan juga boleh ya. Sedapat mungkin nanti akan saya buatkan IGTV-nya kalau memang panjang lebar untuk satu topik tertentu ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.